Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran yang pertama. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Informasi penting dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Perhatikanlah langkah-langkah menentukan informasi penting dari teks yang dibaca berikut. Yang pertama, dengarkanlah teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang kelima, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Amatilah foto berikut. Nah, bagaimana pendapatmu? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Nah, setelah kita mengamati foto tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nah, anak-anak ibu, simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Kemudian, tuliskan hasilnya dalam diagram yang telah disediakan. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik yaitu Asian Political Security Community atau disebut dengan APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antara anggota ASEAN dan juga dunia. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut, dan tuliskanlah hasilnya pada tabel yang telah disediakan. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.6 dan 4.6, cara-cara menghemat energi listrik. Saat ini kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Mulailah dengan hal yang kecil yang dapat kamu lakukan di rumah. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghemat listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang keempat, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Yang kelima, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Dan yang keenam, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang.
Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlu adanya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, anak-anak ibu, dengan bantuan guru dan orang tuamu, lakukanlah percobaan berikut. Alat dan bahannya adalah 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, dan 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Langkah percobaannya, yang pertama, buatlah satu rangkaian lampu seri. Kemudian letakkan kedudukan lampu di bagian dalam kardus. Yang kedua, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Dan yang ketiga, amatilah kualitas terang cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, anak-anak ibu, ayo jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Nah, dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, anak-anak Ibu dapat membuat laporan kegiatan percobaan, yaitu lampu hemat energi. Nama percobaannya adalah percobaan lampu hemat energi. Sedangkan kesimpulannya adalah lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang, sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan dengan daya atau watt yang sama. Lampu LED mampu menyala lebih terang. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.